Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Muara Islam yang dirahmati Allah, semoga sahabat senantiasa dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat, dilimpahi rizki yang halal dan barokah, dan dalam rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang adab masuk kamar mandi. Salah satu adab yang wajib diketahui oleh seorang muslim adalah adab masuk ke kamar mandi. Bagi sebagian orang, perilaku ketika akan masuk ke kamar mandi atau saat berada di dalam kamar mandi mungkin tidak penting. Namun dalam Islam, setiap perbuatan memiliki dampak dan aturannya. Berikut ini adalah adab ke kamar mandi yang sering kali dilupakan. Yang pertama adalah berdoa sebelum masuk. Sebagaimana kegiatan lainnya, ketika akan masuk ke kamar mandi, kita harus membaca doa. Dari Imam At-Tirmidzi, dari Sayyidina Ali, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia adalah jika salah seorang di antara mereka memasuki kamar mandi lalu dia mengucapkan bismillah. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan Rasulullah SAW ketika memasuki jamban beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adab yang kedua adalah mendahulukan kaki kiri. Rasulullah SAW sangat suka mendahulukan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Namun ketika akan masuk ke kamar mandi, yang didahulukan adalah kaki kiri terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan kamar mandi adalah tempat yang kotor dan kita masuk dalam keadaan kotor, sehingga didahulukan kaki kiri yang melambangkan kotornya. Sedangkan ketika kita sudah keluar dari kamar mandi, kita tentu telah membersihkan diri, yang dilambangkan dengan keluar dengan kaki kanan terlebih dahulu. Rasulullah SAW lebih suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, ketika bersuci, dan dalam setiap perkara. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Adab yang ketiga adalah tidak berlama-lama. Salah satu godaan setan adalah berlama-lama di kamar mandi. Kamar mandi adalah tempat setan, sehingga setan sangat suka menggoda manusia untuk berlama-lama di kamar mandi. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya toilet ini dihadiri setan. Hadis riwayat Ahmad. Adab yang keempat adalah tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Ketika membuang hajat di dalam kamar mandi, hendaknya tidak dalam posisi menghadap atau membelakangi kiblat. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendatangi jamban, maka janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakanginya. Akan tetapi
hadaplah ke arah timur atau barat. Abu Ayyub mengatakan, dulu kami pernah tinggal di Syam. Kami mendapati jamban kami dibangun menghadap ke arah kiblat. Kami pun mengubah arah tempat tersebut dan kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adab yang kelima adalah tidak beristinja dengan tangan kanan. Dalam Islam, tangan yang digunakan untuk beristinja adalah tangan kiri. Tangan kanan digunakan untuk makan dan kegiatan lainnya. Dari Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian minum, janganlah ia bernafas di dalam bejana. Jika ia buang hajat, janganlah ia memegang kemaluan dengan tangan kanannya. Janganlah pula ia beristinja dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya adab yang keenam adalah diam. Ketika berada di kamar mandi, hendaknya seorang muslim diam tanpa berkata-kata, apalagi sampai bernyanyi. Bahkan jika ada yang mengucapkan salam, kita sebaiknya tetap diam. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ada seseorang yang melewati Rasulullah SAW dan beliau sedang kencing. Ketika itu orang tersebut mengucapkan salam, namun beliau tidak membalasnya. Hadis riwayat Muslim. Adab yang ketujuh adalah berdoa sesudah keluar. Jika masuk ke kamar mandi, kita harus berdoa. Begitupun setelah keluar dari kamar mandi, kita juga harus berdoa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW biasa setelah beliau keluar dari kamar mandi mengucapkan ghufranaka, yang artinya, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Itulah beberapa adab ke kamar mandi yang perlu diketahui dan diamalkan. Ingatlah bahwa kamar mandi merupakan tempat tinggal setan yang harus diwaspadai, sehingga menerapkan adab sesuai syariat Islam sangat penting dilakukan. Demikianlah pembahasan pada video kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.